Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita selalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. 27 Agustus 2020 dengan semangat kerja keras hari ini untuk bisa meraih sukses. Saya Indri Panjalu hadir lagi untuk Anda di program Memo Newsroom. Di masa pandemi saat ini banyak dampak yang terjadi dari segi ekonomi. Seperti berita utama yang diangkat hari ini, beras bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk mengalami keterlambatan selama 2 bulan terakhir. Bersama koramemo.com, inilah berita selengkapnya. Beras bansos COVID-19 di Nganjuk macet 2 bulan. Diserahkan AHY, Demokrat Rekomrianto Macung Bupati Blitar. Hendak transaksi, 5 pengedar narkoba ditangkap. Beras bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk mengalami keterlambatan selama 2 bulan terakhir. Padahal bantuan tersebut rencananya akan diberikan selama 9 bulan berturut-turut. Hal itu salah satunya disampaikan Puji Astutik, 40 tahun, warga penerima bansos berat COVID-19 asal Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Menurutnya dia menerima bansos beras bulan Mei dan Juni, tapi yang Juli dan Agustus belum menerima. Dari penjelasan pihak kantor desa setempat yang didengarnya, seharusnya bansos beras diterima secara rutin sebulan sekali selama 9 bulan. Puji berharap bantuan beras bisa disalurkan lagi karena dia sangat membutuhkan. Kondisi serupa dialami Swito, 60 tahun, warga Dusun Jaruman lainnya. Diwakili anak perempuannya Sri Endah, 30 tahun, Swito sudah 2 bulan ini tidak lagi menerima beras bansos. Wakil Bupati Nganjuk, Marhain Jumadi, saat dikonfirmasi perihal masalah ini mengaku akan melakukan koordinasi dengan gugus tugas maupun dinas terkait. Pihaknya akan berupaya mencari tahu pokok permasalahan dan berusaha agar bantuan kembali diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Untuk diketahui, proyek bansos ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dalam Jaring Pengaman Sosial JPS Kabupaten Nganjuk 2020. Beras disalurkan kepada 24.646 penerima. Masing-masing kakak dijatah 20 kg per bulan selama 9 bulan. Paket beras ini merupakan konversi dari bantuan tunai Rp200.000 per orang. Jika dikalikan jumlah penerima sebanyak 24.646 kakak selama 9 bulan, maka proyek ini menelan anggaran negara total sebesar lebih dari Rp47 miliar. Bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Rianto dan Marhainis Urip Widodo mendapatkan dukungan partai lagi. Usai PDI Perjuangan dan Nasdem, kini giliran Partai Demokrat merekomendasikan untuk maju di pemilihan Bupati tahun ini. Rekomendasi Partai Demokrat diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY di kantor DPP Demokrat Jakarta. Dengan turunnya rekom partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono SBY ini, langkah Rianto Marhainis semakin enteng. Bahkan komposisinya terbesar, PDI Perjuangan 19 kursi dan Nasdem serta Demokrat 2 kursi. Sehingga total dukungan sebanyak 23 kursi dari total 50 kursi di DPRD Kabupaten Blitar. Rianto menjelaskan dengan adanya 3 partai yang sudah menyatakan dukungan, menatap pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dengan terang benderang. Jika tidak ada aral melintang penyerahan dokumen pendaftaran di KPU Kabupaten Blitar pada 4 hingga 6 September. Ketua DPC Demokrat Kabupaten Blitar Edi Masanur Rahman mengatakan turunnya rekomendasi sudah sesuai dengan prosedur partai, di antaranya melalui tim penjaringan pendaftaran hingga kelayakan calon. Prosesnya dari DPC diserahkan ke DPD dan DPP yang memutuskan rekomendasi. Dijelaskan dengan turunnya rekomendasi, tugas DPC untuk mematapkan tim sukses termasuk diantaranya sosialisasi di lapangan.
Satres Narkoba Polres Tulungagung mengamankan 5 pengedar narkoba. Mereka diamankan diduga saat hendak bertransaksi di 4 lokasi yang berbeda. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa poket sabu-sabu siap edar. 5 tersangka itu diamankan polisi hanya dalam hitungan jam. Untuk lokasi pertama, tepatnya di sekitar SPBU di wilayah Desa Srikoton, Kecamatan Ngantru. Petugas mengamankan 2 orang diduga pengedar narkoba. Mereka adalah IR 19 tahun, warga Desa Kepurejo, dan BA 21 tahun, warga Desa Srikoton, Kecamatan Ngantru. Par Humas Polres Tulungagung, Ibtu Neni Endah Suratmi mengatakan mereka diamankan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kedua tangan tersangka diamankan 1 poket sabu-sabu berat kotor 0,25 gram dan beberapa barang bukti lainnya. Dalam waktu hampir bersamaan, tepatnya sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, petugas mengamankan AD 29 tahun, warga Desa Srikoton di wilayah SPBU di wilayah Desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru. Dari tangan pria yang bekerja sebagai sopir itu, petugas menyita sabu-sabu sebesar 0,25 gram. Ditambahkan sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, petugas juga mengamankan MA 20 tahun di wilayah Kecamatan Ngantru. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 gram. Selang beberapa jam, petugas mengamankan BR 29 tahun di sekitar Desa Srikoton, Kecamatan Ngantru. Dari tangan tersangka, petugas menyita poket sabu sebesar 0,25 gram. Secara keseluruhan, 5 pemuda diduga pengedar narkoba itu diamankan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Terima kasih kebersamaan untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe koranmemo.com. Saya Indri Panjalu pamit bersama tim redaksi yang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.